Jadi hari ini kita kedatangan tim dari Festival Rinjani 2020. Dia jauh dari yang itu karena emang agenda besarnya sebenarnya bukan sekedar untuk have fun ya. Agenda besarnya festival ini funnya tetap ada. Iya. Cuma memang karena di tengah pandemi kan yang kayak gini, jadi tidak mungkin kita untuk berfestival seperti yang sebelumnya kita tahu gitu. Festival kan dia harus bener-bener fun gitu. Iya, mirip kayak karnaval lah. Gitu. Ya. Orang juga pada bingung waktu pertama kita launching. Lu mana ini kok ada? Nah itu. Gimana tentangnya? Saya mewakili orang-orang jadi begitu dengar Festival Rinjani pertama, ini akan ada semacam kayak pertunjukan, pagelaran, lomba. Kedua diadainnya di Gunung Rinjani gitu. Nah, bukan party. Jadi nggak di Rinjani ya? Nggak langsung di gunung gitu. Nah, awalnya rencana puncaknya memang ya di sekitar sana, di Senaru. Iya. Cuma kan ya nggak memungkinkan, cuaca juga nggak memungkinkan. Iya. Untuk live lewat sana juga kayaknya agak susah. Sinyal Dan susah listrik sekali ya. Susah sekali untuk benar listrikan segala susah, aksesnya lebih susah. Hujan kayak gitu juga susah. Memang kalau pagelaran kayak gitu kompetisi tetap ada. Jadi kompetisi tetap ada, berarti kompetisinya online. 80% ya. Secara virtual Semua rangkaian acaranya. Oke, berarti punya ini dong Bang, karena semua online dan otomatis karena online semua berarti ngobrol-ngobrol dong. Iya. Maksudnya berarti ada tema besar dong yang diangkat gitu. Iya. Yang
yang pingin ditunjukkan ke orang-orang ini festival ini mau ngadain ini nih, manfaatnya misalnya buat Rinjani itu apa gitu? Kalau tema besar yang diangkat deh emang tagline kita ya yang sekarang ini mengeja kembali Rinjani. Oh iya, mengeja kembali Rinjani. Kalau yang sebelumnya Festival Rinjani 3 emang udah jauh sekali ya. Iya, jauh sekali. 2011. Festival Rinjani 3 2011. Gila, hampir 10 tahun yang lalu. Jauh sekali gila. 10 tahun berarti ya sekitar 2 toga. 2 toga skip. Nah, Ana sendiri baru tahu Festival Rinjani ini. Ana malah mikirnya, oh ini yang pertama nih, baru ngetes itu ternyata udah yang ternyata keempat. sudah ada yang Ya, ini ya. yang keempat itu ditawarin sama benar ya sebagai Festival Rinjani. Ya. Kasih untuk jadi koordinator di media sama publikasi. Kalau Ana sih nggak mikir panjang lagi ya untuk ditawarin, karena yang nawarin udah Ana percaya sekali. Iya. Dia kegiatannya dia, track recordnya dia Ana tahu. Ya pasti bagus gitu ya. Ya. Memang di tagline kita yang sekarang itu kan mengeja kembali Rinjani. Nah kayak yang tadi yang Mas Haji bilang pasti bakal ada diskusi, ngobrol. Gong pertama dibukanya itu ya memang lewat diskusi. Agenda besarnya memang diskusi dia. Jadi semua pihak dari macam level itu dikumpulin. Nah virtualnya itu isinya lebih banyak diskusi karena dia kan tagline-nya mengeja. Iya. Jadinya bareng-bareng apa hasil ejaannya Mas Haji, misalnya Angga gimana hasil ejaannya tentang Rinjani. Sangkep namanya Sangkep ya, sangkep bisa dikenal dengan apa? Musyawarah adat. Oke. Jadi sangkep itu bahasa ini ya? Sasak. Oke. Otomatis berarti semuanya masing-masing dari rumah berarti? Atau ada hub-hubnya gitu, ada hub? Iya. Hub ya? Yang pas pertama kita pakai 3 hub enggak ya? 3 hub yang 3 hub di Arcafe Lago yang memang base campnya Festival Rinjani, terus di Babakan. Jadi mereka masing-masing hub itu punya misalnya atau kayak gimana tuh? Misalnya di hub ini tempat narasumber atau gimana? Ya, narasumber. Jadi waktu pas pertama di launching yang di cafe itu khusus untuk senimannya. Nah kalau kita ngomong Rinjani kan nggak mungkin lepas dari seni sama budayanya. Budaya kan? Ya. Nah yang di Babakan itu dia karena waktu itu kita launchingnya barengan sama Ikatan Alumni TS Nusa Tenggara. Iya. Itu di situ lebih ke akademisinya. Nah sedangkan yang di Lombok Utara itu tuh masyarakat adatnya. Jadi hubnya emang dibikin 3 kayak gitu. Jadi 3 hub ketemu di online gitu ya. Oke. Mantap. Berarti kalau ini kan acaranya kan panjang banget nih Bang, dari bulan kemarin ya, bulan Oktober. Itu artinya ada banyak sekali dong rangkaian-rangkaiannya. September apa saja tuh? Kita dari September. September malah ya, September berarti September, Oktober, November, terakhir di November. Wow, gila. Jadi acaranya padat banget berarti ya. Maksudnya apakah acaranya itu memang ada pertunjukannya yang online atau emang diskusi semua online gitu ya? Semua diskusi berarti emang sangkep gitu. Ya, memang arahnya memang sangkep ini untuk lihat dulu gimana sih ejaannya yang dari masyarakat awam kayak Ana gitu loh. Ana enggak benar-benar juga awam ngerti gitu loh. Karena kan asli sini nih, asli Sasak. Cuma untuk ngobrol tentang Rinjani kan urutannya kalau Ana ya melihatnya urutannya kan kebiasaan dulu nih. Baru dia ke tradisi, baru budaya, baru dia ke peradaban. Nah, peradabannya Rinjani ini seperti apa nih? Itu tuh ya, Ana sendiri masih mengeja ulang gitu. Ya, rata-rata di tim juga kita masih mengeja ulang. Pun memang timnya Festival Rinjani yang 4 ini isinya memang orang-orang yang pro di bidangnya lah.
Cuman mereka sharing ulang ejaannya tentang Rinjani, pengetahuannya tentang Rinjani gitu ya. Artinya dari semua ini kan orang-orang memberikan pengetahuannya tentang Rinjani, entah itu secara wisata, mungkin alamnya atau apa. Itu artinya kan ada pesan nih Bang yang mau disampaikan ke masyarakat kan. Ada nggak pesan seperti apa sih sebenarnya yang mau disampaikan gitu tentang apakah isu-isu terkait Rinjani atau memang sekedar ya buat ini aja gitu menggaungkan nama Rinjani doang gitu? Kalau sekedarnya sih enggak ya. Maksudnya dia memang dari namanya ya, nama acara Festival Rinjani, orang pasti mikirnya itu tuh lebih pop, lebih ringan. Iya. Tapi sebenarnya dia lebih dalam dari itu sebenarnya dia kan. Jadi memakai festival biar lebih nggak berat gitu ya? Lebih gampang diterima. Gitu. Iya, padahal sebenarnya muatannya penting banget. Muatannya penting. Jadi memang salah satu agendanya ya, gimana caranya supaya kalau ngomongin pendidikan ya kan tadi Mas Anji sih wisata. Iya. Kalau ngomongin pendidikan yang terkait Rinjani nih, maksudnya Lombok ini ya udah Rinjani. Iya. Benar-benar Lombok. Udah ada Rinjani. Gitu. Saujananya Rinjani itu kan ya satu Lombok ini. Saujana Rinjani. Ya. Kalau ngomongin pendidikan, nah salah satu agendanya Festival Rinjani 4 itu gimana caranya supaya penonton lokal itu bukan dirombak total ya, cuman memang disesuaikan namanya muatan lokal. Salah satunya kalau pendidikan, karena memang proyeksi awalnya di Lombok Utara, jadi planning yang matangnya itu persiapannya itu yang terkait pendidikan di sana awalnya. Cuma itu jadinya karena kita melebar jadi Lombok, dia jadinya model, jadi bakal dilihat kalau kurikulum muatan lokalnya dirubah, hasil yang baru yang sesuai budaya lokal di sana. Kan? Kayak contohnya kayak Ana ya, wajib belajar 12 tahun kan, tahunya jenis bahasa Sasak yang paling umum yang memang dipakai di Mataram. Padahal kalau kita ke KLU beda jauh. Ya, karena pribadi kalau kelompok timur atau kelompok utara pasti lebih milih ngomongnya bahasa Indonesia. Kan biasanya orang untuk menghormati tempat yang dia kunjungin dia coba pakai bahasanya situ kan. Ternyata pusing sendiri. jauh beda. Banyak berarti ya bahasa Sasak ya. Dia bukan cuma logatnya yang beda tapi udah ke dialek. Beda. Pengucapan beda kata-katanya. Sekali. Nah itu memang salah satu targetnya Festival Rinjani. Jadi misalnya anak-anak yang secara nature-nya itu adanya di dekat pantai atau misalnya dengan dikasih pendidikan yang berkaitan dengan tempat itu. Tempat tinggalnya. Jangan dia terlalu dijejaki misalnya daerah tinggalnya di dekat pantai. Tapi dikit-dikit ngomongin gedung itu kan jauh sekali dengan mereka gitu kan, malah kehilangan identitas ya. Yang harus dia kenali dulu kan lingkungannya nih, pantainya dulu. Lebih kayak gitu sih muatannya festival ini. Berarti pendidikan ya Pak ya? Pendidikan. Apa cuma pendidikan doang gitu, nggak ada yang misalnya kayak isu-isu misalnya kayak pendakian kan lagi tren sekarang. Pendakian terus ada kekeringan lah atau apa segala macam gitu ya. Berarti itu juga termasuk ya yang dibahas di Festival Rinjani. Dan itu apakah ini kan panjang banget nih acaranya nih, apakah itu satu momen itu dibahas semuanya atau misalnya ada part-partnya gitu, ada jadwalnya, timelinenya tersendiri gitu? Iya. Yang di awal kemarin di rangkaian pertama itu pertama dimulai dari sangkap adat. Ya, sangkap adat. Ya, sangkap adat. Yang tadi Bang Ais bilang yang pertama tuh. Oh, yang pertama itu launching. Oh, berarti pertama launching, berikutnya baru sangkap. Ya, Oke. Sangkap adat. Dari sana
tarik benang merahnya untuk garis besar Festival Rinjani dari suara masyarakat adat. Kita kan di Lombok ada istilah betabe. Betabe, ya. Permisi gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin tentang budayanya, tentang peradabannya Rinjani, ya kita harus permisi dulu nih, minta izin dulu ke orang-orang yang memang selama itu menjaga. Kalau kita kan di Mataram ya, jauh sekali dengan itu. Paling kita taunya budaya itu sesuatu yang secara fisik kelihatan di acara nikahan, ya kan? Kalau budaya, padahal sebenarnya dekat lah itu. Padahal kan jauh lebih dari itu kan. Dia enggak cuma di tatanan fisik kan, budaya itu termasuk mentalitas masyarakatnya, itu kan termasuk bagian dari budaya kan. Itu yang udah dia jalani lama, kebiasaan, tradisi, naik ke budayanya kan, dia bikin peradabannya. Nah, kenapa disangkep yang serial sangkep itu, yang pertama itu sangkep ini adat. Jadi semua wakil tokoh masyarakat adat, tetua-tetuanya, sesepuhnya itu diundang, dibayar untuk ngomong, karena kita perlu tahu dari masternya gitu kan, dari yang punya nih sebenarnya Rinjani yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kalau kita kan taunya pasti sesimpel ya Rinjani gunung gitu kalau aja, kita kan taunya misalnya Rinjani ya udah indah gitu kan. Ya benar, mendaki gitu, sebatas itu gitu. Oh gitu ya, jadi lebih dalam ya, kayak ke adat di sekitar situ, terus budaya orang-orangnya gitu ya, tradisi segala macam, seperti luar biasa ya makanya. Jadi kalau saya melihat orang-orang yang mengikuti festival ini nanti lebih bertambah lagi ininya pengetahuannya tentang Rinjani, nggak cuma tentang yang sebatas dua tadi, mendaki sama indah gitu kan. Ternyata memang banyak hal yang harus kita tahu gitu. Saya jujur begitu masuk ke tim, ternyata selama ini, padahal saya di Lombok gitu. Saya di Lombok, tapi begitu saya masuk ke tim Festival Rinjani, ini loh sisi lain dari Lombok yang itu yang baru tahu kan. Dan itu pun saya kalau anak pribadi ya kayak ketampar itu, kayak ketampar ngerasa Wana ngerti lah culture aneh, anak ngerti, orang Sasak, apa istilahnya Sasak? Sasak lebung ya, Sasak lebung ya kan, udah Sasaknya Sasak lebung. Ternyata setelah masuk jadi bagian dari tim Festival Rinjani, baru tuh kebuka cerita-ceritanya, datanya seperti apa gitu. Ternyata yang Anda tahu mungkin tidak lebih dari 20%. Gitu. Benar. Biasa ya. Mungkin bukan cuman kita yang ngerasain mungkin ya. Iya. Kalau Anda sih yakinnya teman-teman tim yang lain ngerasain itu juga. Itu yang bikin dia punya rasa memiliki dari Festival Rinjani ini sendiri. Makanya dia punya spirit untuk ini harus tahu nih orang Lombok nih harus. Iya. Soalnya kan seperti kita kayak kita makan kurma nih, rasanya enak gitu kan. Begitu tahu, teman kita juga harus tahu kalau ini enak gitu. Pengetahuan tentang Rinjani, pengetahuan yang baru ini bagi Anda gitu ya, bagi Anda. Alangkah bagusnya kalau teman-teman yang lain juga cicipin gitu. Seenak ini loh kalau kamu tahu Rinjani lebih dalam. Nah kayak gitu dia. Jadi gimana? Si makan. Selesaikan dulu. Oke. Itu pun begitu saya keluar dari masuk ke tongkrongan lagi ke teman-teman setelah kegiatan gitu, kumpul lagi sama teman-teman bicara terkait budaya, ternyata yang saya sampaikan itu begini loh Rinjani. Dia juga kaget gitu, malah menarik gitu. Kayaknya habis ikut Festival Rinjani tuh nggak seperti yang semula lagi gitu. Benar. Karena memang kan ini kan bisa dibilang seperti tadi kan pasak bumi gitu. Otomatis kan dia kan tertinggi nih, otomatis ada yang jaga gitu, masyarakat adat gitu kan.
Dan masyarakat adat ini tentunya menjaganya nggak kayak jaga-jaga kampung gitu. Iya. Iya, pasti punya ini urusannya gunung gini. urusan gunung itu. Menurut mereka ya, kita kan awalnya nggak paham nih. Menurut mereka mungkin menjaga ini kayak butuh apa ya, ritual, butuh tradisi, ada yang harus ada apa sih istilahnya, awik ya, ada awiknya, ada aturan adatnya gitu kan. Itu otomatis ini hal yang menarik gitu, yang tadinya kita nggak tahu, pas ikut festival Rinjani jadi tahu itu kayak sebuah informasi penting gitu kan, kayak gitu. Jadi ya seperti itu ya. Berarti Sangkep ini benar-benar ingin memberikan pemahaman kepada orang-orang. Berarti ada narasumber tertentu berarti ya. Karena yang saya lihat kan ada ini, Sangkepnya kan banyak ini, ada muda, tentang perempuan di sekitar Rinjani, kemudian ada pokoknya dikaitkan semua segala bidang. Netizen. Nah, wah menarik sekali. Berarti dari masyarakat adat itu mungkin perwakilan dari Dewi Anjani. Woi, asik. Lagi udah bicara seperti itu pasti wow, menarik banget. Jadi ini yang targetnya nih, target utamanya tuh sebenarnya siapa? Apakah misalnya generasi muda atau pengusaha atau pemerintah, siapa gitu Bang? Yang memang disasar paling awal memang generasi muda. Ya. Karena yang bakal jadi jembatannya itu ya pasti anak-anak muda. Iya. Karena kan kalau kita secara sederhana petainnya, di sini ada masyarakat adat nih yang pegang kuncian budaya yang luhur itu. Iya. Nah, di sini ada masyarakat awam nih. Nah, di antara mereka ini ada pemudanya kan. Nah, di masyarakat adat misalnya pemudanya tidak begitu tersentuh sama teknologi nih. Iya. Tapi bukan berarti mereka ketinggalan. Bukan berarti mereka primitif loh. Soalnya gini, nggak tersentuh teknologi tapi nggak ketinggalan. Ya, maksudnya teknologi yang mereka pakai berbeda dengan yang kita pakai. Oh iya. Gitu. Mereka sebenarnya teknologinya mereka itu sebenarnya lebih halus dan dia udah jadi bagian dari hidupnya langsung. Jadi dari tradisi gitu ya, turun-temurun gitu. Kalau kita misalnya nih teknologi kita, dia kayak smartphone lah, laptop apa. Begitu suplai powernya habis, listriknya misalnya nih mati listrik nih, panik kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh, nggak ada mati gaya, segala. Sedangkan mereka tanpa itu pun hidupnya jalan aja. Jalan gitu. Maksudnya ada satu sistem yang holistik di masyarakat adat itu yang harusnya kita belajar dari situ. Iya. Dan masyarakat adat pun harus mengambil sesuatu dari kita nih, misalnya seperti digitalisasi literasi gitu ya dari mereka. Soalnya kan mereka kayak masih dari lontar gitu ya. Itu dia bukan tertinggal atau gimana, cuma pengarsipannya kalau dia bisa masuk lagi ke digital itu kan persebarannya bisa lebih bagus. Persebarannya lebih bagus dan terarsip dengan baik gitu ya. Benar. Dan masyarakat Lombok jadinya bisa tahu ini sih yang lebih luas gitu ya. Oke. Dan tugasnya sebagai orang gitu. Lombok itu yang ini. Jadi tidak asal lagi dia. Sama kayak kita yang di tim media ya. Waktu awal mau nentuin kan khasnya tenun nih Lombok nih. Cuma kan di Lombok sendiri ada sekitar 100 berapa gitu tenun. Ya, motif tenun yang udah dipetain nih. Sedangkan kita itu ragu, saya sama Angga, sama satu Mas Oko ya, mikirnya itu bingung sekali gitu. Ini mana yang paling pantas untuk yang paling otentik gitu ya. Jadi apa namanya, desain yang ikonik lah, dari temanya selama 3 bulan ini. Yang mana yang mau kita angkat nih? Soalnya masing-masing kabupaten di Lombok itu ngembangin peradabannya sendiri. Ngembangin peradabannya sendiri. Waktu kita telusurin tenun dari Lombok Timur kayak gini ciri khasnya, Lombok Utara kayak gini. Tapi memang yang pasti itu mereka pakai pola geometrik ya. Itu yang pasti kita turunin dari situ. Jadinya dia kebanyakan yang kita ambil memang Lombok Tengah. Kenapa Lombok Tengah? Karena
pengarsipan mereka lebih bagus gitu loh. Iya. Nah, yang kita pengen nih. Berarti yang kita pakai ini nomor tengah ya? ini Subhanallah. Subhanallah. Cuman Ini namanya Subhanallah. ini keluaran dari Festival Rinjani nih polanya nih. Ya, Ya. kalau Kalau motifnya yang ini motifnya memang ini khas dari kita nih. dari Iya, kita. iya, Nah, dibuat. yang Teman-teman ini di mungkin Festival bisa Rinjani. dilihat. Oh ini yang Nah, Subhanallah. ini yang Subhanallah. Oh beda. Ya. Oh iya. Kunciannya tetap di motif ini sekinan. Jadi otomatis begitu ikut di kepanitiaan Festival Rinjani, selain informasi Rinjani yang kayak gini-gini juga dapat informasi jadi. Iya, iya, iya. Jadi kayak tadinya ini kan loh. paling nggak tahu kan. Ya. Tenun itu udah berapa? Iya. Terus Nah, akhirnya jadi tahu. Macam-macamnya Dia itu enggak kayak cuma- gimana. Jadi tenun itu kan dia enggak cuma motifnya yang beda nih, Mm-mm. Corak, tapi warna. peruntukannya. Iya. Bener, enggak cuma Iya. dari corak, misalnya kayak kembang komak. Kembang komak. Iya iya Motif kembang-kembang. Itu enggak sembarang dulu dipakainya. Jadi dipakainya cuma pas di musim dingin. Iya. Karena secara natural ya kembang komak itu ya berkembang itu pas di musim dingin. dingin. Oh. Makanya gitu. motif kembang komak itu ditemuin di kain tenun yang besar, yang lebar gitu. Lebar. Jadi Ini selimut. untuk selimut. Selimut. Utara mungkin Di utara jauh lebih kalem. soft, ya, kalem. Lebih Iya. Warnanya. Warna-warna yang diambil benar-benar. Dan itu biasa pasti ada ininya juga. Tergantung Kunciannya. alamnya, Iya, ya kan benar. keadaan Ada alamnya kunciannya gitu. lagi. Wow. Kan maksudnya gimana leluhur kita itu mereka sebenarnya punya apa namanya? Mereka seniman yang hebat lah. Iya. Dan mereka juga kan orang biasanya kalau kita bilang seniman goblok nih nggak ngerti matematika pasti gitu. Biasanya orang gitu Iya, kan. iya. Serampangan ngasih stereotip itu. Apalagi zaman-zaman dulu kan orang pintar tuh ya, Ya, matematika gitu. bener. Pinternya Kalau nggak pintar matematika itu bodoh gitu. Bener. Nah, Dikira kan wah ini dia ngambil seni karena hindari matematika. Padahal kalau kita lihat leluhur yang di sini gitu ya, dari motif tenunnya aja itu geometrik itu melahirkan matematika sekali. luar biasa Geometrik itu. itu semua punya kuncian hitungannya kan, dia nggak sembarang gitu kan. Apalagi kayak yang Subhanallah aja jelas sekali, kerapatannya itu jelas. Kan tenun itu sendiri kan berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan. Itu biasa kalau tenun itu kan dia ada tradisinya, tradisi puruk-puruk. puruk-puruk. Ya, jadi sembari dia menunggu hasil panen. Oh, iya. Jadi ada kegiatan gitu. Itu apa? Jadi proyeknya Sambilan. Ya. proyek sambilan, Project sambilan. iseng tapi punya hasil jelas. punya hasil jelas dan keren ya, maksudnya ini semua dibuat waktunya ini gitu kan, waktu Ya. panen, Ya. terus musim apa kayak gitu kan. Wah, luar biasa. Apalagi kayak tadi yang Bang Rais bilang yang kembang komak itu tuh Ya. Lengkap sekali luar biasa, sebenarnya, maksudnya. Mas. Berarti kalau orang lebar, kayaknya lebar itu berarti peruntukannya untuk musim dingin dan Ya. ada kodenya Ya, gitu, kode Ya, bener. ininya. Kayak ada coraknya. bayanginnya kayak kita lihat sekarang di Instagram kan banyak yang pakai tenun-tenun gini dan fotonya estetik kan. Iya, Fotonya tuh iya, pakai iya. tenun selimutan. Cuma mungkin kalau leluhur Paham, kita ya. ngeliat ya Aduh. Salah tempat nih. Salah- Salah waktu. salah waktu, salah tempat Anda. Jadi sekarang mereka kalau ngeliat kita pakai dulu. Tidak sama. Tapi lagi. emang iya harus dihargain ya, dia balik mengapresiasi itu kan. Soalnya memang bener, Ana dari dulu curiga kalau nggak mungkin leluhur kita seprimitif itu Iya. Nah, untuk itu saya juga menghasilkan seperti itu. Benar. karya Kayak yang bambu, halus. misalnya. Iya, Mereka Iya. nggak ini. mungkin mereka nggak bisa ngomong, nggak tahu ini terus di gua-gua gitu itu nggak mungkin gitu. Ya. Mereka mungkin kalau kenal teknologi seperti itu mungkin lebih canggih Lebih dari canggih. kita gitu. Iya, loh. iya. Bahkan Pemikirannya luar biasa. ini yang pendek yang Anda tahu ya di Lombok Utara, mereka punya kuncian siklus hidup nih. Kuncian siklus hidup yang holistik antara manusianya dengan alamnya dengan Tuhannya. Kuncian hidupnya itu selama 8 tahun. Jadi ada agenda yang namanya ritual ya, gawe alif. Gawe alif. Gawe alif. Iya, Alif. Ya, Gawe alif. gawe alif itu per 8 tahun. Wow. Jadi itu tuh seperti siklus di mana dia mulai dan di mana dia nge-restart lagi gitu. Kalau kita kan ngambil siklusnya setahun nih. Tahun ya.
Tapi setelah kita lihat misalnya di tahun 2020 sama tahun 2021 besok misalnya, atau yang udah lewat nih tahun 2019 sama 2020, musim hujannya jatuh di bulan apa gitu. 2020 bergeser. Mereka selama 8 tahun udah punya peta kuncian musim yang itu. Nah makanya Anda mikir primitif ini maksudnya yang seperti apa gitu. Sedangkan mereka udah bisa menghitung segitunya gitu kan, sampai dia tahu di tahun yang ini nanti anginnya bakal lebih seperti ini. Nah kalau kita kan mikirnya tahayul ini kerja sama-sama ini yang padahal secara logis itu bisa dijelaskan ya. Ini kan hasil dari pembelajaran panjang pengalaman panjang, dan jelas mereka kan leluhur itu kan nggak mungkin sembarangan gitu ngasih informasi ke keturunannya kan. Pasti dengan sangat baik dan sangat hati-hati ya. Benar. Karena ini kan informasi yang benar-benar apa ya, menyangkut hajat hidup gitu. Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Dan mereka menyampaikannya secara ini ya, kayak oke, ini adat kita gitu. Orang kan kalau udah namanya adat, tradisi kan dipegang banget gitu. Dan orang-orang yang menganggap dirinya modern itu biasa menganggap itu tahayul ini syirik gitu. Iya benar. Iya, karena emang apa namanya nggak mau mengenal lebih dalam. Aku pernah dulu sama Santiri juga, yang sama Tari kita ikut yang di apa namanya Nenek Daya, apa itu acaranya itu ya? Oh iya lupa, ini Festival Rinjani itu kan jelas semuanya programnya, rangkaian programnya itu di bawahnya Santiri Foundation. Lupa juga. Oke, jadi waktu itu kan kita sempat bahas ini Bang, kayak seruling dewa segala macam gitu. Cuman aku nggak kurang memperhatikan waktu itu. Jadi salah satu penjelasan yang aku dengar, orang kan menganggap seruling dewa manggil hujan gitu kan. Itu kayak tahayul, sirik apa segala macam. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya gitu. Jadi kita kebanyakan ini ya sebenarnya terlalu kita nggak nyampe gitu, makanya kita ya udah deh tahayul aja deh. Nah itu ambil pendeknya gitu. Iya. Sebenarnya ada yang udah neliti secara ilmiahnya ya tentang seperti itu. Nah kemarin ada Bang Jens namanya, Bang Jens dia punya sekolah adat Bayan ya, sekolah informal. Pokoknya dia itu spiritnya dia, karena dia seperti kayak tadi tuh udah dia rasain enaknya si kurma ini. Kalian nih yang generasi lanjutannya harus cicip juga, soalnya ini beneran enak nih, enak dan sehat gitu. Jangan sampai di masa depan yang kalian anggap enak pasir gitu. Kayak gitu dia maksudnya. Kayak kemarin kan saya sempat ikut yang pemutaran filmnya ini Mas Jati. Apa judulnya itu? Jadi The Sacred bukan yang itu. Yang tentang gempa. Jadi di situ ada narasumber yang bilang bahwa korban gempa kemarin di desa itu 48 orang yang meninggal itu rata-rata rumahnya itu rumah modern. Dan kenapa mereka bangun rumah modern? Karena waktu itu pemerintah datang menganggap rumah adat itu tidak layak huni. Benar. Padahal yang melindungi mereka dari gempa itu seperti itu. Jadi itu saya mikirnya kita tuh sebenarnya leluhur kita punya arsitektur itu kan karena berdasarkan pengalaman hidup. Benar. Moyangnya gitu. Kayak gini Bang, di Rinjani, di Lombok sama di Sumba kan beda tuh. Rumah panggung di Sumba kan tinggi-tinggi ya. Nah bisa jadi karena di sana itu lebih ke air gitu loh, ke pesisir kan. Ya lebih, dan rumah panggung di pesisir sama di pegunungan itu beda-beda Bang. Beda tektoniknya. Jadi kayak di pinggir pantai itu lebih tinggi gitu. Karena mungkin rock gitu atau apa, air angin gitu kan. Begitu juga di Rinjani gitu. Jadi seperti itu, ternyata semua sudah ada peruntukannya gitu. Kayak contoh kecilnya aja mungkin sering kita temui mungkin di sekitar kita. Emang dia bilang kan gini loh orang tua gitu. Kalau bahasa Sasang okat dengan tua lain, jangan gini misal. Contohnya, misalnya pohon beringin tuh dianggap sesuatu yang sakral. Nggak usah tebang pohon beringin, nggak usah dekat-dekat pohon beringin, banyak hantunya. Padahal secara logisnya itu kalau pohon beringin itu dia
mengikat air di sana itu di akar-akarnya. Banyak ya? Iya. Jadi mungkin cara untuk orang tua dulu menjaga itu seperti itu. Kan dia lebih preventif supaya karena memang nalarnya anak-anak takutnya sama hantu. Soalnya kan nggak mungkin anak-anak tiba-tiba bakal dijalan jangan deketin beringin karena dia mengikat air nanti lingkungan kita rusak. Nggak mungkin. Karena nah mungkin belum sesuai umurnya. Mungkin jadi anak-anak kan butuh yang ini ya, yang imajinasi gitu. Tapi itu terus berkembang. Bener soalnya kan anak-anak di afeksinya dia lebih besar kan daripada di kognitifnya itu kan. Nah mungkin kekeliruannya kalau Ana boleh bilang ya, lupa dikasih tahu setelah mereka dewasa. Harusnya kan pas dewasa dikasih tahu gini loh sebenarnya kenapa kamu nggak boleh tebang beringin karena bapaknya keburu modern bang. Bapaknya keburu modern. Sama kayak contohnya mungkin ada missing link. Orang biasa dulu jangan keluar maghrib gitu. Maghrib sendikale, barat sendikale. Nanti ketemu ntar sakit gitu. Kesambat. Ya kesambat. Padahal sebenarnya itu kan di antara perpindahan dari siang ke malam. Iya. Itu kan dia cuacanya itu mungkin ada yang bisa nerima, ada yang bisa enggak. Betul. Ya benar. Pasti ada frekuensi yang bahaya. Gitu. Apalagi kan jam orang beraktivitas kan pagi. Ya udah bakal turun ini apa namanya daya tahannya itu kan setelah beraktivitas full ini. Ya memang waktunya istirahat gitu. Begitu masuk senja. Kalau sekarang kan begitu masuk senja makin keras mikirnya, makin ngopi. Makin galau. Dengerin peradaban. Makin sendu gitu lah. Makin sendu bangun kesiangan, muter lagi gitu. Ya ampun. Nah, ini apakah hidupmu ada terus guys? Ini yang saya dapetin dari Festival Rinjani. Nah itu dia luar biasa luar ya. biasa sekali. Dan ini hal yang sangat menarik dan otomatis kita tuh pengen orang tuh tahu gitu. Teman-teman saya rasa pengen tahu juga apa yang kita tahu. Iya. Memang kalau Ana lihatnya, wah ini sebenarnya benar-benar kayak di film-film luar ini. Iya. Tapi kenapa nggak pernah sampai gitu? Ana ya kekecewaan Ana ya maksudnya. Selama 12 tahun wajib belajar, Ana nggak temuin ini di muatan lokal yang Ana pelajari. Kita malah belajar. Ana nggak temuin gitu loh. Kita malah belajar itu apa namanya? Yang Jawa segala macam kan itu muatan lokal kita kan. Ada sih, tapi kadang guru kita nggak nyampein gitu. Maksudnya? Ya benar maksudnya. Kurikulum yang jelasnya mungkin gurunya bingung sih gimana ngajarinnya gitu. Maksudnya budayanya Jawa misalnya ya. Nah itu bagus untuk ditahu oleh generasi penerusnya di Jawa. Di Jawa gitu. Kita yang lahir besar di Lombok harus tahu dulu ya gini nih. Nah begitu misalnya kayak Ana kuliahnya di Jogja gitu ya. Ya begitu Ana sampai Jogja harus Ana pelajarin juga. Jogja. Kan Indonesia gitu kan dia memang kaya sekali. Kaya banget. Cuma kita kadang udah kayak apa ya, udah kayak deduksi aja, klise gitu. Dibilang kayak kita ini bangsa yang kaya. Mana kayanya? Soalnya kita tidak pernah diajak gini-gini untuk selami kekayaan sebenarnya. Cuman diajak memenuhi kurikulum, mengejar nilai kayak gitu-gitu ya. Itu memang hal-hal yang PR besar sih. Makanya keren banget nih ada Festival Rinjani, minimal kan ada start lah gitu, ada jalan titik cerah lah gitu untuk kesana gitu kan. Bukan nggak mungkin kan yang kayak tadi tuh orang-orang juga jadi tahu gitu. Bisa jadi ada orang ya kita mana tahu kan ada 1, 2, 3 anak muda di luar sana yang wah tertarik nih, akhirnya dia lebih mendalami gitu kan. Seperti itu kan kita maunya seperti itu kan. Dan memang banyak juga yang kaget ya. Karena publikasi kita itu mulai kelihatan di akhir-akhir justru. Nah, kan kita 3 bulan nih running nih. Di 2 minggu terakhir tuh baru mulai kelihatan tuh, dan banyak yang protes. Dia mikirnya kok mendadak, kok baru tahu ini. Nah, kalau Anda sih ngelihatnya gini, hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang seperti ini kan sebenarnya mulai ditinggalin nih.
Dan di sosial media kan algoritmanya udah jelas. Apa yang kita cari itu terus yang kita disuapin kan. Nah jadinya bahkan apa yang kita omongin tiba-tiba benar saya mengalami itu. Anak sempat takut tuh. Ngeri kan? Ngeri loh. Nah, itu dia. Nggak ada privacy ya. Seling ngeri. Yaudah, habis itu kita bicarain budaya ya kan? Iya. Akhirnya mencari iklan budaya. Memang ada bubble yang memang kesulitan kita tembus nih. Iya. Karena mereka kan bukanya hashtag apa, terus tema obrolan di medsosnya seperti apa. Iya. Jauh dari tema obrolan budaya ini. Karena memang ya kita harus akuin ya. Banyak orang yang melihat budaya ini ya udah kayak tadi di awal primitif aja. Primitif gitu ya. Tidak ada sesuatu yang pantas dihargai. Primitif itu kayak primitif sama dengan bodoh gitu. Iya. Tahayul gitu. Iya. Itu kayak orang yang terbelakang gitu. Iya, benar. Seperti itu primitif. Balik dari itu ya. Kayak apa bahasa ininya kampungan itu dianggapnya. Desa. Pokoknya lawannya modern, namanya modern itu menurut mereka yang berlak. Benar. Padahal sebenarnya kalau mereka mau semua yang ada gitu. pakai listriknya lah. Bukan cuma maksudnya kan seperti ini kayak misalnya suling dewa tadi itu. Suling dewa itu tidak semuanya untuk manggil hujan. Nah itu penjelasan dari Bang Jet ya. Jadi ada 20 berapa gitu suling dewa. Wow. Cuma 2 yang memang khusus untuk ritual sakral manggil hujan. Itu kalau emang udah benar-benar kering gitu ya. Benar, itu diteliti ternyata yang nyambung ini frekuensinya musika di sana. Sama kayak pasti pernah lihat kalau dulu sempat heboh kan dari 20 sekian gitu ya, 23 atau 20 berapa kata Bang. Cuma 2 memang tuh kalau Anda kalau salah klarifikasi ke Bang J. Bisa ditemuin kok orang. Tapi dibayar yang ditangkap ya. Jadi yang memang sakral gitu untuk ritual yang 2 itu yang manggil hujan dan dia tidak boleh dibawa kemana-mana sebenarnya. Dan orang tertentu yang boleh diem. Jadi harus jadi harus di tempat-tempat tertentu gitu loh. Nah kalau Anda mikirnya kalau dia udah sampai nentuin tempat-tempat tertentu, berarti ini anak mikir gobloknya aja lah ya. Kalau koordinatnya udah ditentuin, berarti dulu perhitungannya matang sekali. Pernah berarti mencoba tempat gitu. Berarti udah pernah banyak tempat kan yang dicoba nih, tapi yang tembus frekuensinya misalnya di Gunung Pengsong misalnya yang tembus frekuensinya untuk panggil hujan. Sedangkan kita coba di Gunung Sari nggak bisa gitu. Kayak gitu kan. Maksudnya ini tuh sama dia modelnya kayak waktu dulu banyak video tentang air yang dikasih lagu rock molekul airnya berubah motifnya kan. Nah, kan ini nada si suling dewa ini kan ada kunciannya sendiri kan. Gelombang bunyi itu kan banyak. Iya benar. Sedangkan hujan kandungannya apa? Air. Selain kenangan. Orang-orang selain kenangan. Iya, benar. Maksudnya itu emang udah ada kunciannya sebenarnya pasti. Sama kayak padi di Jepang kan. Padi yang ditanam terus diomel-omel, dimarahin, dimaki. Seperti itu. Rasanya jadinya ndak enak kan. Sedangkan yang dia disanjung dari awal, akhirnya jauh lebih berasa dia yang disanjung kan, jauh lebih manis. Maksudnya karena kalau Ana kan mikirnya semuanya ini makhluk kan, semuanya ini ada nyawanya sekalipun batu gitu. Karena dia makhluk kan, punya kode penciptaan dan peranannya sendiri di hidup kan. Kita pasti terkoneksi karena kita yang ciptain satu. Gitu. Sama secara ilmiah juga semua punya kandungan air sih. Nah, iya. Semuanya kan. Di film-film misalnya air itu punya ingatan yang kuat kayak gitu. Benar. Makanya di tema Rinjani yang kita angkat tahun ini ya temanya hutan dan air. Nah, benar. Tapi dia memang kita belum yang sedalam itu. Karena memang balik lagi kita karena ini memang dia dari rangkaian yang pertama, kita sekarang yang Festival Rinjani keempat. Cuma kan ini setelah vakum bertahun-tahun. Lama banget. Dan memang
timnya baru dikumpulin lagi nih, dicomot dari sana sini nih dengan keadaan suci semua. Maksudnya polos banget gitu. Polos maksudnya. Otaknya masih sampai masih bodoh. Ya gimana ya? Teman-teman juga di tim ngakuin loh. Iya. Mereka ngakuin kalau bukan untuk sombong ya, maksudnya ya ini untuk berbagi aja. Teman-teman ini di profesinya masing-masing itu bro ya. Dapat tugas sampai begadang kayak apa pasti selesai. Begitu masuk Festival Rinjani, dia tuh ngerasa kayaknya saya harus level up dulu. Baru untuk kuliah lagi, baca lagi. Gila sih. Memang itu bagusnya. Mulai dari istilah saujana, saujana. Luar biasa. Ini bang, kalau Dewi Lestari denger tahu cerita tentang Sulim Dewa bikin buku deh. Iya. Gila asli. Apalagi dia yang biasa elaborasinya dalam. Iya, aku jadi ingat buku Dewi Lestari yang partikel. Nah, jadi kayak berhubungan kan, kayak jadi kan fiksi sih, tapi kan kayak masuk akal gitu loh. Kayak ini kan Sulim Dewa ada partikel air segala macam gitu kan. Luar biasa sih Festival Rinjani. Saya sampai ada satu masih mungkin saya belum sempat tanya ke beberapa teman-teman tokoh-tokoh yang memang sepuh ya. Kok erat sekali hubungannya Lombok ini sama Lurus gitu. Iya. Lombok. Ya, yang pertama gawe alif. Alif itu kan bentuknya lurus. Saksa itu kan saksa itu sebenarnya diambil dari satu gitu. Iya. Saksa. Lombok itu lurus. Nah, itu yang mungkin lebih dalam lagi mungkin sepertinya kalau itu jauh, makanya besok Festival Rinjani tahun depan kayaknya waduh ya karena jadi buku lomba bikin buku ya. Gila sih pasti. Kalau yang Festival Rinjani 5 dia tema besarnya itu udah masuk kita ke membaca. Nah, sekarang masih mengeja ya. Namanya mengeja masih sekacau itu biarin gitu dulu sekacau itu. Jadi yang penting orang cuma tidur aja gitu loh. Lego materi Rinjani. Nah, udah cukup sampai segitu aja. Sampai situ. Besok baru dia ini loh Rinjaninya. Nah, tinggal baca gitu loh. Kan sekarang cuma mengeja, dia besok bakal bisa lebih dalam lagi ya. Karena memang termasuk yang orang-orang yang ahli bidangnya itu kan semuanya kita undang, mulai dari yang ada, terus entrepreneur ada, terus yang usaha ada, UMKM ada. Iya benar. Asli komplit banget. Ada. Bahkan yang netizen pun itu memang kita nggak nyangka gitu ya, yang netizen ternyata banyak dari mereka yang juga tahu sejarah yang Rinjani ini sebenarnya sisanya dari Samalas. Iya. Gunung Samalas ini kan orang nggak banyak yang tahu. Iya, benar, masih banyak yang saya sendiri masih belum terlalu banyak baca tentang Samalas gitu. Banyak yang bilang di situ banyak cerita gaibnya. Nah, kalau Ana mikirnya mungkin karena ada missing link aja. Kita nggak sampai di situ atau ada memang ya kalau kita mikir konspiratif ya ada sisa informasi yang nggak boleh tahu. Oke. Yang kayak gitu. Sampai sini aja gitu. Ya, memang ada rahasia itu harus ada ya Bang ya. Rahasia itu harus ada biar hidup tuh menarik. Ya. Sama kayak kita kan juga ada turnya ya, langsungnya itu yang sama teman-teman yang seniman sama budayawan yang kita libatin kan kafe-kafe, karena kantong-kantongnya anak muda ya pasti di kafe-kafe kan kita deketin. Ternyata mereka juga banyak loh komunitas yang kaget kayak Ana bilang tadi, kok mendadak kok ini nyana cuma balas mereka tuh tergantung caramu menerima gitu loh. Kalau kamu terima ini sebagai sesuatu yang kagetan mendadak ya kamu bakal stop, berarti cuma ada rasa sesal kagetnya gitu. Tapi kalau kamu ambil nih jadi trigger, tahun depan insya Allah kita kerjasama bareng gitu. Banyak seperti mereka yang komunitas pemerhati burung nih dari prodi biologinya Undram tuh. Nah itu kita ketemu pas pemutaran film di komunal ya, ngobrol panjang, kita satu frekuensi kan. Oke, keep tahun depan. Ya tahun depan sama seperti yang
yang di Lombok Timur Mas Jipeng yang di cover dia videografer juga, cuma risetnya dia panjang tentang Sembalun nih. Makanya Ana bilang udah sampai ketemu tahun depan kita barengan, soalnya namanya masih mengeja kan. Iya. Masih Jadi mengeja nih, nyari Iya. tahu dulu titik-titiknya, Ya, besok kita baca, bener. kumpulin. Besok dikumpulin jadi satu grup aksara baca bareng lagi gitu loh. Wow, luar biasa ya, semoga punya banyak umur ini. Amin. Luar biasa banget ini. Dan ada rezeki Pak Joko. Oke, aduh menarik banget ya, sampai nggak terasa udah berapa lama nih kita ngobrol, hampir 2 jam kayaknya ya. Udah berapa jam? Gimana nih tim Padahal udah berapa jam? timekeeper nih? Oke. Jadi Festival Rinjani sekarang udah kelar nih. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebagai panitia tadi saya udah bisa menangkap, selain mempersiapkan hal-hal teknis, juga dapat informasi yang penting sekali ya tentang Rinjani, hal-hal yang selama ini kita lewatkan gitu, tiba-tiba akhirnya kita juga jadi tahu gitu. Oke, terus seperti nggak kapok ya jadi panitia. Seru ya. Malah punya ini ya, semangat baru gitu. Semangat baru, pengen Apa ya, lagi. malah lebih gelap dari itu, dendam gitu. iya. Malah jadi dendam. Harusnya Anda nggak secetek ini, kerjanya harusnya Anda That's the bisa point. sampai 100% Iya. untuk bantu Festival Rinjani ini naik gitu. Karena kemarin tuh benar-benar sih merangkaknya Iya. apa gitu Sama kayak seperti kamu Mungkin karena tagline-nya mengeja juga, malah itu jadi doa baru. bener Bang. Jadi kayak gini. Kamu tolong masuk ke gua itu ambilin saya ini. Iya. Kayak gitu kan. Akhirnya kan udah di ujung gua kan ada cahaya dikit. Ya, Ini gitu. bener. Kayak gitu loh rasanya. makanya kan saya belum jujur saya belum pernah naik Rinjani, tapi begitu saya ikut festival Rinjani ini Pengen. serasa saya mau mendaki ke puncak, Iya. pas di puncaknya itu. Jadi keren banget seperti ini kan Kak. Jadi kayak jadi bagus banget nih belum naik gitu kan. Jadi sebelum naik jadi udah Iya. punya bekal, punya tahuan mau ngapain di sana nanti tuh kita jadinya sudah bukan cuman siapin baterai buat foto doang gitu kan. Tapi bisa jadi nanti kita akan banyak hal yang kita pokoknya otak kita tuh jadinya nggak ke satu spot doang gitu yang kita pikirkan gitu. Kayak saya dulu kan pertama kali naik Rinjani, saya cuma tahu kan Rinjani itu ya udah bagus dan mistis gitu. Iya. Nah, jadi pas naik Rinjani yang di ada atasnya tuh bagaimana ya yang mistis ya gitu. Kan ada kayak apa pohon apa itu yang kayak yang bunut gengkang ya. Oh. Apa Bunut. bunut Gengkang. beringin ya. Jadi saya tuh Tapi memang modelnya kayak orang angkang. jadi pas lewat situ tuh lewat gitu dulu gitu. Nyari. Kayak teman saya bilang, saya udah siap ini untuk dapetin pengalaman yang wah gitu kan. Tapi jangan berlebihan lah gitu pas naik gitu kan. Tapi ya udah ternyata lancar-lancar aja alhamdulillah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin setelah ini kita naiknya tuh bakalan berapa ya jadi burung di sini. Ya. Gimana ya ini mata airnya gitu-gitu kan. Bakal Udah. mikir Lebih luas. Luas bener. lagi. gimana caranya dihasilin kan dia. Benar, Iya. bukan Gimana cuma dia sampai di sistem masyarakat yang ini. Iya. Gimana dia sampai mentalitas sabar yang setinggi ini. Nah, benar. Kalau kita kan sabarnya rata-rata masih ada batasnya. Masih ada Kita batasnya. dikit-dikit nggak bisa ya. Nggak bisa nunggu Batas bentar aja. sabar nggak ada. bisa. Nah kalau mereka itu ada kayak yang batasnya sabar, tahu nggak? Ya sabar lagi. Kayak gitu mereka tuh loh. Batasnya sabar Gila, sabar lagi gila. gitu. Gila nunduknya Gila sabar. ya, tawadud banget. Iya. Semoga teman-teman juga ngerasain sampai teman-teman tim festival Iya, juga bener. ngerasain. Otomatis nanti setelah ini tim yang ada sekarang kayaknya udah lebih ini ya, lebih oke, kemarin masih basah sayapnya gitu. Udah kering, udah siap terbang gitu. Insya Allah besok karena bakal ada tambahan teman-teman komunitas kan. Iya. Dan yang memang yang pertanyaan situ di awal tadi kompetisi. Kompetisi. Kompetisi Yora Oh iya, ada Hero. kompetisi Iya. juga ya. Yora Hero ini kan dia sebenarnya bukan cuma kompetisi ya. Juara hero apa bang? Ya. Kepanjangannya ya itu kepanjangan sekali. Jadi Anda yang hafal. Nanti kita tulis. Kok Nanti kayak
pasti. Jadi ada kompetisi ya. Yora Hero ini Kompetisi untuk siapa bang? untuk anak-anak SMA. Anak SMA. Oke, anak SMA tahun depan siap-siap. Siap lagi nih. Karena yang sekarang Yora Hero yang sekarang bakal dibubuhin seperti komunitas. Nah, Mereka yang nggak cuma menghasilkan budaya nih, tapi mereka harus tahu pola yang paling tepat, program yang paling tepat, dan caranya mereka mengangkat master, bukan cuma sekedar saya pakai tenun dulu. Nah, enggak itu cuma saya udah berbudaya. iya, enggak cuma gitu tuh maksudnya. Iya. Dia bisa lebih dari itu karena yang paling mengenal teman-teman di usianya ya mereka itu kan. Kita kan mungkin udah sifatnya bakal lebih kemarah. Jadi kita mau ngasih tahu tuh mereka udah gas pensi gitu. Jadi nanti mereka lagi yang langsung jadi jembatannya gitu ya. Bisa jadi trend center. Dan silat kemarin peserta-pesertanya luas banget gitu. Presentasi karyanya, video, foto, stay-nya tuh luar biasa luas gitu mempresentasikan. Jadi ada harapan gitu mereka nih anak-anak muda yang kedepannya bisa lebih dari ini gitu. Biasa. Jadi hanya nanti ditulis di sini. bisa cerita kita tulis. Buat teman-teman yang kemarin sempat skip gitu ya Festival Rinjani, tiba-tiba udah hari terakhir aja. Ada yang nanya sampai hari apa ini? Sekarang terakhir. Kaget gua. Dan teman-teman belum tahu, ya udah nanti bisa cek arsip-arsipnya, videonya. Boleh. Rapi. Ntar di channelnya Santiri Foundation, juga di Instagram ya, IG-nya di Festival Rinjani, juga di Facebook Festival Rinjani. Jadi semua udah ada di sana. Website-nya juga santiri.org ya. ORG. Kita didukung sama Kementerian. Iya, siapa tahu teman-teman setelah melihat itu, wah, saya cocok nih. Tahun depan mudah-mudahan saya bisa ikut gitu kan. Ya, kita open, harus keluarin semangat muda. Karena kita yang teman-teman yang ngikut sekarang aja kayak nggak sabar gitu. Iya, nggak sabar lagi. Kayak, Jujur. sini harus diulang nih, Iya. masih kurang. Bener. Malah kita jadi saya cuma bisa bantu segini. Iya, bener. Yang gitu tuh loh. Kayak ini ya, di awal tuh gelap banget, tiba-tiba terang udah selesai. Gitu. Pas tercerahkan selesai gitu. Rasanya kayak kurang inilah, kayak harus ada lagi. Nah, malah nggak perlu nunggu tahun depan ya, kalau teman-teman emang ada yang mau sharing, diskusi gitu, kita ngopi bareng bisa. Benar. Bisa di Arkafe Lago, bisa DM kita dulu lah. Ya. Paling gampangnya kan gitu ya. Iya, ngopi sambil menikmati senja. Jangan, nanti saya sendiri. Jangan. Nanti nggak sholat lagi. Musim hujan.